Baik. Jadi tidak menjamak salat itu lebih afdal daripada menjamak salat, karena Al-Imam Abu Hanifah beliau kurang menyetujui tentang menjamak salat, kecuali ada 4 masalah yang menjamak ini lebih afdal daripada tidak menjamak. Yang pertama adalah menjamak takdim. Asar dikerjakan di waktu zuhur bersama zuhur pada saat wukuf di Arafah. Insyaallah nanti tanggal berapa ya? Tanggal 29 itu ya, hari raya ya. 29, 28 Juninya kita tanggal 9 Arafah. Kalau seandainya nanti sama antara kita dengan Saudi hari rayanya, berarti nanti wukuf di Arafahnya juga sama. Cuman kita lebih duluan 5 jam daripada Saudi. Ya, kalau kita sekarang jam 7, di Saudi itu baru jam 2. Ya, tuh 2, 3, 4, 5. Kurang lebih baru jam 2 di sana. Nah, kalau orang berhaji di tanggal 9 Dzulhijjah di waktu zuhur itu sudah mulai start dikatakan berwukuf. Al-Hajju Arafah, bermula haji itu adalah Arafah. Jadi syarat daripada sahnya haji itu adalah wukuf di Arafah. Ketika orang diwukuf di Arafah, itu nanti akan melaksanakan salat zuhur dan asar. Semuanya dikerjakan jamak takdim. Dan ini disepakati oleh seluruh para ulama, karena ketika Nabi melaksanakan wukuf di Arafah, salat asar dan salat zuhur Nabi kerjakan secara menjamak ketika beliau dan para sahabat berada di Arafah. Nah, kalau ada orang wukuf di Arafah tapi dia tidak mau menjamak, maka ini tidak mendapatkan pahala sunnah. Artinya dalam kondisi seperti itu menjamak lebih afdal daripada tidak menjamak salat. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, yang pernah berangkat haji mungkin paham. Kalau belum berangkat haji, ya mudah-mudahan insyaallah segera berangkat insyaallah ya. Mudah-mudahan. Kalau enggak berangkat ya umrah dulu lah ya, umrah dulu. Karena orang daftar haji sekarang, kalau kita daftar sekarang bisa 60 sampai 70 tahun baru bisa berangkat. Makanya kalau ada duit banyak begitu, miliaran, sekalian saja haji furada. Haji furada. Daftar langsung berangkat. Bulan ini daftar, bulan ini langsung berangkat haji juga. Namanya haji furada, haji mandiri. Itu yang pertama ya. Sepakat bahwa jamak lebih afdal daripada salat sendiri. Asalnya tidak menjamak pada saat wukuf di Arafah. Yang kedua, jamak takhir. B. Bagi orang yang ragu-ragu tentang dalil kebolehannya. jamak takhir juga tadi ya. Jamak takhir tadi belum. Takhir di Musdalifah ketika musim haji. Itu nomor 1 atau nomor 2? Masih 1 ya. Nah, begitu juga nanti di waktu adzan maghrib, yakni waktu maghrib telah tiba, pintu gerbang Arafah, pintu gerbang padang Arafah itu dibuka, maka para jamaah sudah bersiap-siap berjalan dari Arafah menuju ke Musdalifah. Jadi waktu maghrib mereka tidak salat,
maghrib tidak salat maghrib di Arafah. Berjalanlah seluruh jamaah, ada yang berjalan kaki, ada yang naik mobil, macam-macam. Dari Arafah menuju ke Musdalifah. Ketika sampai di Musdalifah, para jamaah beristirahat di situ. Mabit bahasa kita ya. Mabit bermalam sebentar di Musdalifah. Nah, ini juga disepakati bahwa salat maghrib jamak takhir dikerjakan di waktu Isya bersama Isya di Musdalifah. Jamak takhir seperti itu lebih afdal daripada orang yang mengerjakan salat maghrib sendiri, salat maghrib di waktunya masing-masing, begitu juga Isya di masing-masing. Lebih afdal dia menjamak takhir. Atau ada orang jamak takdim di Arafah maghrib dengan Isya. Nah, lebih afdal jamak takhir. Maghrib ditarik ke Isya, dikerjakan di Musdalifah. Nanti bermalam di situ, beristirahat, kemudian mencari batu. Setelah itu lewat tengah malam, lewat jam 12, maka para jamaah pun bersiap lagi untuk menuju ke Mina boleh, ke Mekah boleh. Kalau ke Mekah nanti tawaf dan sa'i, namanya tawaf ifadah. Tawaf sa'i, kemudian bertahalul, tahalul awal. Ya, tahalul awal. Kalau mereka mau sholat Id pagi harinya boleh juga. Nah, kemudian kembali ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah yang pertama. Jumrah Aqabah saja. Nah, kemudian tahalul tsani, maka selesailah kegiatan haji waktu itu. Kegiatan haji telah selesai. Atau dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Jumratul Aqabah, melempar Jumratul Aqabah. Setelah itu mau ke Mekah boleh untuk melaksanakan salat Id. Jangan lupa salat subuh ya. Melaksanakan salat Id hari raya, kemudian kembali ke Mina atau kembali ke hotel. Nanti mau dekat maghrib kembali malam 11 bermalam di Mina. Boleh ngambil nafar awal, ini tanggal 12 itu nafar awal. Kalau sudah nafar awal selesai habis hajinya, atau dia mengambil nafar tsani, yakni di tanggal 13 nafar tsani. Kalau saya terangkan mungkin agak bingung jamaah ya, karena banyak yang belum berhaji. Ya ala kulli hal, itu subhanallah, haji itu adalah salah satu ibadah yang menguras tenaga, menguras emosi, menguras uang juga. Semuanya terkuras ya. Pikiran terkuras, tenaga terkuras, emosi terkuras, uang juga terkuras. Makanya kalau nggak kuat-kuat itu bisa banyak yang pingsan, bahkan berapa banyak yang meninggal dunia karena luar biasa capeknya. Tapi itulah sensasinya waktu berhaji, sensasinya itu. Dan orang tidak pernah akan melupakan seumur hidupnya tentang ibadah haji itu. Dan orang tidak pernah akan jerak dengan masalah haji itu. Kalau dia pernah sekali berhaji, maka dia kepingin berhaji kedua kali. Apalagi sekarang ada namanya istilah haji koboi. Tahu haji koboi? Haji koboi itu nggak masuk ke Arafah tidak pakai tashrih. Tashrih itu bahasa kitanya aplikasi, daftar aplikasi. Nggak masuk lewat jalur biasa, lewat jalur tikus. Mana jalur tikus masuk naik gunung apa ya, cari kemana-mana baru ketemu jalan tikus. Ya kalau ketangkap polisi selesai. Tapi kalau ketangkap polisi ya dikasih 200 real, 300 real. Biasanya polisinya mau izinkan untuk masuk. Luar biasa. Itu namanya disebut namanya haji koboi. Banyak ya orang Indonesia melaksanakan haji koboi itu banyak. Karena kalau resmi itu nggak bisa. Karena kan terbatas itu. Melain zaman-zaman dulu ini gara-gara corona aja. Kalau dulu nggak pakai seperti itu. Gara-gara corona baru ada aplikasi masuk itu. Kalau sebelum corona aman, bebas. Siapa yang mau masuk Arafah bebas.
ala kulli hal. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya. Nah, itu sepakat para ulama menjamak takdim asar dengan zuhur di Arafah dan menjamak takhir maghrib dengan isya di Musdalifah. Sepakat para ulama itu lebih afdal daripada orang yang tidak menjamak. Baik. Kemudian yang kedua, B. Bagi orang yang ragu-ragu tentang dalil kebolehannya menjamak sholat. yang kedua bagi orang yang ragu-ragu tentang dalil tentang kebolehan, tentang dalil bolehnya menjamak salat itu. Tadi saya baru datang dari Samarinda. Ada urusan di Samarinda, urusan pesantren dan lain sebagainya. Di pasar pagi saya sholat zuhur dengan sholat asar jamaah takdim, karena berjamaah ya zuhurnya, ya sudah zuhurnya tidak bisa dikosor 4 rakaat zuhurnya. Nah, setelah salam saya melaksanakan sholat asar. Padahal kepingin sholat asar nanti aja di waktunya, tapi karena ini menjamak, karena ini musafir dan hukumnya boleh, maka kata ulama menjamak sholat itu lebih afdal daripada tidak menjamak sholat. Kalau ada yang ragu-ragu tentang kebolehan menjamak sholat tadi. Baik, langsung yang ketiga. C. Bagi orang yang ada di dalam batinnya ketidaksenangannya kepada menjamak sholat. Nah, kalau ada dalam hatinya, ini orang jamak sholat nih kayak orang pemalas saja. Dia ada rasa malas dalam hati, rasa jengkel kalau melihat menjamak, maka lawanlah perasaan itu. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat jamak. Kenapa? Karena memang boleh sholat jamak. Tapi kalau ada perasaan jengkel, kenapa sih jamak sholat terus? Maka lawanlah perasaan itu dengan menjamak sekalian. Bisa dipaham kira-kira ya? Baik, lanjut. D. Bagi orang yang jadi panutan ikutan di halayak umum. Nah, yang keempat, jikalau seseorang itu jadi panutan atau ketua rombongan, ya, jamaah kepingin menjamak, kepala rombongan tidak boleh katanya, kita sholatnya di waktunya masing-masing. Kalau di waktunya masing-masing kasihan jamaah, apalagi yang sudah tua-tua, nanti turun lagi sholat lagi, turun lagi sholat lagi. Sekalian aja jamaah. Apabila jamaah kepingin minta jamaah, maka kita sebagai pemimpin ikutilah kemauan para jamaah kita, karena memang itu ada rukhsah, ada keringanan menjamak pada saat kita bermusafir. Bisa dipaham kira-kira ya? Jangan seperti yang pernah saya ceritakan di sini ya, kasusnya itu. Ya, jamaah kepingin menjamak, dia tidak mau menjamak, ya, habis kacau akhirnya. Baik, selesai ya? Ada pertanyaan dulu? Enggak ada? Baik, lanjut. Masalah yang kedua, kalau berhenti di waktu pertama, maka sepakat jamaah takdim lebih afdal. Kalau kita bermusafir, kita anggaplah ke Samarinda, kita berhenti cuma sekali, ya, berhenti sekali saja, yakni di waktu pertama. Maka sepakat para ulama kita berhenti di waktu pertama itu adalah paling afdal kita mengerjakan jamak takdim. Karena kita cuma sekali berhenti, dan itu berhentinya di waktu pertama. Mudah ya? Baik. Lanjut. Masalah yang ketiga, kalau berhenti di waktu kedua, maka sepakat jamaah takhir lebih afdal. Baik. Kalau kita berhenti di waktu kedua, di waktu kedua, waktu pertama kita nggak berhenti, ya jelas sepakat para ulama menjamak takhir itu lebih afdal daripada tidak menjamak. Jamak takhir lebih afdal.
Kita ke Samarinda umpama jam setengah 12. Kata kita nggak berhenti nih, nanti kita pulangnya baru berhenti di rest area Samarinda, kita urusan ngebut kemudian pulang. Nah sampai di rest area umpama asar, maka kita jelas afdolnya melaksanakan jamak takhir. Baik. Sudah nyala belum lampunya? Sudah. Takut tubrukan nanti dengan listrik yang ada. Hah? Bensinnya mau habis. Baik. Lanjut. Masalah yang keempat. Masalah yang keempat. Lanjut, masalah keempat. Kalau berhenti di waktu pertama dan kedua, maka Imam Ibnu Hajar berpendapat jamak takdim lebih afdal agar melepaskan tanggungan sholat di dirinya. Dan adapun Imam Romli berpendapat jamak takhir lebih afdal karena dalam masalah ini waktu kedua termasuk waktu pertama. Kalau kita berhenti di dua waktu. Waktu zuhur berhenti, waktu asar berhenti. Di sini ada beda pendapat. Imam Ibnu Hajar mengatakan jamak takdim lebih afdal. Untuk apa? Untuk melepaskan kewajiban. Tapi kalau Imam Ramli mengatakan tidak, jamak takhir. Kenapa? Karena waktu zuhur dengan waktu asar itu dihitung satu waktu. Saya sering sekali ya, bukan sekali dua kali, sering sekali melaksanakan sholat itu jamak takhir. Sering, bukan sekali dua kali, sering. Kalau seandainya, walaupun berhenti di dua tempat ya, berarti di dua tempat, tetap saya melaksanakan, maksudnya sering melaksanakan jamak takhir. Nah sekali dua kali itu. Jadi kita boleh pilih saja. Kalau kita berhenti di dua tempat, kita boleh pilih mau jamak takdim kah jamak takhir. Yang mana yang enaknya lah bagi kita. Yang mana yang enaknya. Lanjut. Syarat-syarat jamak takdim ada 7. Baik. Sudah ya, selesai ya. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk syarat-syarat jamak takdim. Kalau kita kepingin melaksanakan jamak takdim, asar ke zuhur, isya ke maghrib, kita mesti memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Lanjut. 1. Tertib, yaitu zuhur duluan kemudian asar, atau maghrib duluan kemudian isya. Nah, ini perhatikan, kalau kita salat jamak takdim, maka mesti wajib tertib, yakni zuhur dulu kita kerjakan, kemudian salat asar. Atau maghrib dulu kita kerjakan, lalu kita ngerjakan isya. Beda kalau jamak takhir. Kalau jamak takhir nanti kita boleh milih. Kalau jamak takhir kita boleh milih. Artinya pas kita sampai umpama di waktu asar, tiba-tiba ada orang lagi berjamaah salat asar. Kita boleh mengerjakan salat asar lebih dahulu. Baru setelah itu salat zuhur, boleh. Atau kita salat isya lebih dahulu, baru kita salat maghrib juga boleh. Cuma nanti yang afdalnya kalau jamak takhir memang zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Itu hukumnya sunnah ya. Tapi kalau di jamak takdim, hukumnya wajib salat zuhur dulu baru asar, salat maghrib dulu, setelah itu baru isya. Itu hukumnya wajib. Tertib. Ya. Lanjut. Syarat yang kedua, niat jamak takdim di sholat yang pertama dan tidak disyaratkan berniatnya di dalam takbiratul ihram. Niat jamak takdim di sholat pertama. Kalau zuhur dengan asar, yang mana sholat pertama? Zuhur dengan asar, mana sholat pertama? Zuhur. Maghrib dengan isya, yang mana sholat pertama? Maghrib.
Jadi kalau kita sholat zuhur, aku sholat fardhu zuhur qashar jamak takdim. Itu hukumnya wajib. Tetapi tidak disyaratkan untuk meniat jamak takhir itu di dalam takbiratul ihram. Lain qashar. Kalau kemarin kita bahas kalau niat qashar itu wajib di dalam takbiratul ihram. Tapi kalau jamak itu tidak wajib di dalam takbiratul ihram. Artinya boleh saja setelah takbiratul ihram atau detik-detik terakhir mau tasyahud, mau salam nih. Di jamaah di tasyahud akhir detik-detik mau salam. Dalam hati nih aku salat aku jamak takdim. Ketika sudah ada niat jamak takdim, maka setelah salam kita boleh mengerjakan salat fardhu asar. Jadi tidak wajib di dalam takbiratul ihram, tapi sunnah hukumnya. Sunnah. Dan seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, supaya lebih enak, niatnya adalah aku niat salat fardhu zuhur qashar jamak takdim imam. Sudah, itu aja sudah. Aku salat fardhu zuhur qashar jamak takdim imam. Mau tambahin nilai ta'ala boleh. Apakah disebutin rakaat? Enggak perlu, enggak wajib maksudnya. Kenapa? Karena kalau kita niat qashar sudah pasti berarti 2. Nah, itu yang pernah kita terangkan. Namun kalau seandainya lupa niat jamak takdim, maka boleh kita niat jamak takdim itu di antara takbiratul ihram sampai salam di salat pertama. Ya. Tapi kalau dia lupa, selesai salam, assalamualaikum, wah aku lupa niat jamak, ya sudah. Nanti salat asarnya di waktunya sendiri. Mudah dipaham kira-kira ya. Begitu juga kasusnya antara maghrib dengan isya. Nah, itu. Adapun niat jamak di salat yang kedua itu tidak wajib. Kalau ada orang niat aku salat fardhu asar qashar, apakah boleh seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah niat jamak takdim di salat zuhur tadi. Tapi afdalnya yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, alangkah baiknya kita sempurnakan. Aku salat fardhu asar qashar jamak takdim. Itu yang kita pernah terangkan ya. Jadi salat pertama ada niat jamak takdim, salat kedua pun juga ada niat jamak takdim. Mudah difaham kira-kira? Baik, lanjut. 3. Semua 2 salat jamak takdim itu dikerjakan di waktu salat yang pertama. Nah, semua salat jamak takdim tadi, zuhur, asar atau maghrib dengan isya dikerjakan di salat pertama. Tidak boleh umpama zuhur niat jamak takdim tapi zuhurnya dikerjakan di waktu zuhur, asarnya dikerjakan di waktu asar. Enggak seperti itu. Jadi kalau kepingin kita jamak takdim, semuanya dikerjakan di waktu zuhur. Salat pertama dan salat kedua. Mudah dipaham kira-kira? Baik. Lanjut. 4. Berturut-turut di antara 2 salat. Yaitu sekedar senggang waktu 2 rakaat salat. Sebagian mengatakan secara pandangan umum kalau lebih dari itu maka salat yang kedua dikerjakan di waktunya sendiri. Syarat yang keempat ya, berturut-turut. Setelah kita melaksanakan salat fardhu zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita langsung iqamat. Dan setelah itu langsung kita takbiratul ihram. Berapa jaraknya antara salam salat zuhur dengan takbiratul ihram salat asar? Di sini ada beberapa pendapat dari beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan tadi berapa? Sekedar senggang waktu 2 rakaat salat. Bahkan ada yang lebih parah lagi itu, cuman antara bacaan qul ya al kafirun saja. Qul ya al kafirun dan surah Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lewat daripada itu, maka tidak bisa lagi salat asar di waktu zuhur. Ya, setelah salam zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
Dia duduk-duduk dulu, ngopi, ngerokok dulu kan ya, umpama, atau apa begitu. Maka kalau lewat sudah sega waktu 2 rakaat salat, orang ini tidak bisa lagi mengerjakan salat asar di waktu zuhur, melainkan nanti dia wajib melaksanakan salat asar di waktu asar sendiri. Itu wajib berturut-turut. Nah, beda kalau salat jamaah takhir. Kalau jamaah takhir itu kita boleh saja bersantai. Kalau tidak salah hari apa kemarin saya ke Samarinda itu ya? Lupa saya. Sebelum hari ini ada pernah juga ke Samarinda. Nah, itu waktu saya ke Samarinda, saya nunggu ini istri dan santri kan berbelanja untuk keperluan wisuda santri nanti tanggal 16 Juli. Banyak yang dibeli. Jadi saya tungguin salat zuhur ini kok belum datang-datang juga. Akhirnya saya bilangin dah, oke, saya kabarin. Kita nanti salat zuhur asarnya jamaah takhir saja. Salat zuhur dan asar jamaah takhir. Sampai mau dekat asar enggak juga muncul-muncul. Akhirnya saya sudah sampai adzan asar nih. Belum juga salat, belum juga datang. Kata saya kalau begini kacau nih, kata saya. Akhirnya saya ngambil wudu ya, pas selesai adzan asar, kan saya sudah niat tuh jamaah takhir zuhurnya. Lalu saya melaksanakan salat zuhur. Salat zuhur qashar 2 rakaat. Saya berada di saf belakang begitu. Pakai gamis, pakai bolang di Masjid Pasar Pagi. Nah, selesai salat zuhur kan orang salatnya qobliyah asar kan, saya tidak, saya salat fardhu zuhur qashar jamaah takhir. Setelah selesai salat fardhu zuhur qashar jamaah takhir, saya santai aja dulu sampai orang iqamat. Setelah iqamat baru saya maju mengikuti salat fardhu asar secara berjamaah dan sempurna rakaatnya, bukan qashar karena kan ikut orang kampung. Selesai salat asar, saya di shaf kedua waktu itu. Kemudian ada jenazah, salat jenazah. Lalu imamnya ini ngelihat saya. Ini imam ini ada apa? Alumni Hadramaut. Ada guru muhid katanya. Guru jadi imam guru. Sudah situ aja apalagi. Akhirnya diminta sama jamaah juga untuk salat jenazah waktu itu setelah salat asar. Nah itu. Boleh. Nah, jadi kita selesai salat fardhu zuhur jamaah takhir nih ya, kita bersantai saja nggak apa-apa. Santai dulu. Karena kata saya kalau habis salat asar baru salat zuhur nanti timbul fitnah. Ya kan? Timbul fitnah nanti kenapa ini habis salat asar kok salat sunnah lagi, padahal kan tidak ada salat sunnah. Makanya saya gantikan waktu itu jamaah takhir ketika orang melaksanakan salat fardhu qobliyah asar, saya mengerjakan salat fardhu zuhur jamaah takhir. Nah, setelah itu baru salat fardhu asar berjamaah. Itu waktunya lama itu ya, setelah salam tunggu aja enggak apa-apa. Karena tidak wajib tertib di dalam jamaah takhir, tidak wajib berturut-turut dalam jamaah takhir. Tapi kalau jamaah takdim setelah salam kita wajib langsung melaksanakan salat fardhu asar. Kalau kita tidak langsung bersantai-santai, maka tidak boleh kita salat asar di waktu zuhur, melainkan kita nanti wajib melaksanakan salat fardhu asarnya di waktu asar sendiri. Mudah dipaham kira-kira ini? Habis? Habis. Yang tadi habis babnya. Baik, cukup dulu ya. Nanti insyaallah kita sambung lagi. Apa itu? Syarat jamaah takdim ada 7. Ya, nanti kita sambung lagi. Ya, guru kecapean. Mulai pagi tadi berangkat ya dari kurang lebih jam 7, baru pulang tadi hampir jam 6. Ya, jadi kecapean nyupir mobil dan sebagainya. Insyaallah kita sambung lagi ya. Pesantren kami, pesantren kesetaraan yang mempunyai tingkatan ula, usta ulya, SD, SMP, SMA. Dan kita membuka pendaftaran santri baru, putra dan putri. Kita terima dari umur 7 tahun. Dan kami juga membuka layanan umrah
Insya Allah nanti kita buka layanan umrah. Pertama kali keberangkatan setelah musim haji adalah di tanggal 11 Agustus insya Allah. Kemudian keberangkatan kedua September, Oktober dan seterusnya. 9 hari dengan harga 29 juta dari Balikpapan keberangkatan, 12 hari dengan harga 32 juta keberangkatan dari Balikpapan. Dan apabila ada mendapatkan 10 jamaah maka gratis satu. Jadi kalau ada 10 jamaah, umpama keluarga 10 orang, maka kita akan gratiskan satu umrah gratis. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.